Halo sobat sehat semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Rosa dalam acara Kepo Kata Expert Pro Sehat. Acara ini diselenggarakan oleh Pro Sehat sebagai wujud kepedulian terhadap program pemerintah Indonesia Maju. Walaupun pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tapi kita tetap harus melangkah maju. Yuk, lewat video kepo ini kita sama-sama belajar dari expert kita hari ini, Dr. Citra Anabella Handoko. Bagaimana sih cara merawat newborn? Oke, halo Dr. Citra. Halo Dr. Rosa. Oke, Dr. Citra merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Atmajaya dan saat ini sedang praktek di Puskesmas Banjardawa Pemalang ya dok ya? Iya. Oke, baik dok, kita langsung bincang-bincang ya dok tentang newborn ya dok ya. Iya. Nah, ini sebenarnya ya dok ya, kalau ibu-ibu kan selalu suka bertanya-tanya nih, berapa kali sih sebenarnya tuh dalam sehari itu bayi harus diberikan ASI? Jadi kalau bayi baru lahir itu biasanya disusui minimal 8 kali ya. Jadi biasanya 8 sampai 12 kali. Jadi waktu menyusui masing-masing payudara sekitar 20 menit. Nah, tapi sebenarnya berapa banyak susu yang dibutuhkan untuk bayi itu semua tergantung bayinya masing-masing ya. Jadi bayinya menentukan porsinya. Jadi mirip kayak kita orang dewasa juga masing-masing kan porsinya beda-beda gitu. Jadi yang penting tadi kita memberikannya minimal itu 8 kali. Nah, jadi sebenarnya taunya gimana? Apakah ASI yang kita berikan tuh cukup atau enggak? Ya setelah waktu kita selesai menyusui, bayinya berarti udah nggak rewel ya, dia kenyang. Terus waktu menyusui juga ada kelihatan dia kayak ada berhenti jedanya itu waktu dia menelan. Lalu yang paling penting juga kita lihat berat badannya gitu kan, berat badannya naik nggak. Jadi biasa kalau kita ini ya ke dokter anak atau kita ke posyandu itu kan pasti diukur tuh berat badannya, tinggi badannya, lalu lingkar kepalanya. Nah itu sesuai nggak dengan kurva pertumbuhannya. Nah, terus habis itu tanda kecukupan ASI yang lainnya tuh kencingnya ya, BAK-nya minimal 6 kali per hari dan BAB-nya 3 kali. Benar sekali ya kata dokter Citra ya, kalau misalnya bayi itu yang penting itu kalau perutnya kenyang, hatinya juga senang ya dok ya. Iya. Tidurnya pun tenang. Oke. Nah itu lagi nih dok ya, ini sekarang ini juga banyak ini ditanyakan. Boleh nggak sih dok bayi itu dibedong? Zaman dulu kan semuanya selalu dibedong nih. Iya. Nah, terakhir ini kan ada seperti penyuluhan ya, bayinya sebaiknya jangan dibedong, nanti kakinya bengkok, kayak kaki polio ya. Nah, kalau menurut pandangan dokter Citra seperti apa? Nah, jadi sebenarnya dibedong tuh boleh-boleh aja ya kan, maksudnya tujuannya sebenarnya supaya bayinya hangat, yang dulunya di dalam perut gitu kan, hangatan bayinya dengan dibedong. Nah, yang nggak boleh tuh apa? Kalau kita membedongnya terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang itu bisa menyebabkan panggulnya geser ya, dislokasi pelvis. Nah itu yang nggak boleh. Jadi waktu kita bedong kita pastikan kalau bayinya itu kakinya masih bisa bergerak gitu. Nah dulu juga ada mitos-mitos yang bilang kalau dibedong biar lututnya nggak bengkok gitu kan. Nah sebenarnya sampai umur 3 tahun itu memang normalnya kayak gitu bentuknya, bayi kakinya bengkok. Jadi mau dibedong mau nggak dibedong juga itu bentuk normalnya seperti itu. Nah, apa yang nggak normal kalau sampai 3 tahun masih bengkok atau bengkoknya nggak simetris. Nah, itu perlu dicek nanti ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut gitu. Oke, baik sekali dok. Kita lanjut lagi nih dok ya. Bagaimana sih dok kalau cara merawat tali pusat bayi yang baru lahir nih dok? Nah, tali pusat ini sebenarnya bisa puput sendiri ya. Jadi nggak usah dipotong atau ditarik gitu, nanti lama-lama dia akan puput sendiri. Nanti biasanya warnanya berubah tuh dari kecoklatan lama-lama jadi hitam ya gitu. Para ibu nggak usah khawatir ya, itu nanti biasanya kalau udah hitam nanti dia lepas sendiri. Nah sebenarnya tali pusat ini nggak perlu dicuci atau dikasih sabun atau dikasih alkohol, itu justru akan mengiritasi. Nah, jadi pastikan aja tali pusatnya itu dalam keadaan kering dan terbuka. Jadi nggak usah dibungkus kasa, ataupun kalau bayinya pakai popok atau pampers, jangan ditutup. Nah, jadi kalau waktu ditutup itu nanti bisa kena dari kotorannya, kotoran bayinya, dari pipisnya atau dari fesesnya seperti itu. Nah, apa yang perlu diperhatikan nih tanda-tanda infeksinya? Kalau misalnya jadi di sekitar tali pusatnya jadi kemerahan, lalu ada nanahnya, lalu bayinya jadi kalau
kepegang tali pusatnya, kelihatannya kesakitan, rewel, nanti bisa timbul demam juga. Nah, kalau kayak gitu memang harus, itu tanda-tanda infeksi, harus segera dibawa ke dokter gitu. Oke, betul sekali ya kata Dokter Citra ya, ini tentang merawat tali pusat itu yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda infeksinya ya, jangan sampai terjadi infeksi. Oke, kita lanjut lagi nih Dok ya. Kalau bayi kuning, bagaimana sih Dok cara mengatasinya? Nah, sering nih Dok, bayi baru lahir kuningnya. Iya, kan kuning tuh memang banyak banget ya terjadi pada newborn gitu. Memang sebenarnya bayi yang lahir cukup bulan pun 60% ternyata kuning. Kalau yang kurang bulan lebih banyak lagi, bisa mencapai 80%. Nah, kuningnya ini tuh sebenarnya kenapa? Kalau istilah medisnya kita bilang jaundice ya. Nah, ada kuning ini tuh sebenarnya karena metabolisme dari hemoglobin ya, bagian dari sel darah merah. Cara mengobatinya gimana kalau kuning? Ya sebenarnya tergantung penyebabnya, karena ini ada yang normal, ada yang nggak normal. Kalau memang yang normal itu kan memang banyak ya bayi kuning, itu memang karena metabolisme di tubuhnya itu belum sesempurna dewasa ya, jadi metabolisme bilirubinnya belum sempurna sehingga wajar gitu kuning, nanti biasanya akan hilang sendirinya pada minggu kedua sampai minggu ketiga kayak gitu. Nah, bisa juga karena ASI. Jadi karena ASI ini juga ada dua ya. Jadi karena ASINya kurang atau kita sebutnya breastfeeding jaundice, atau karena ASINya itu sendiri atau breast milk jaundice. Nah, kalau yang ASINya kurang ini ya tentunya kita perbaikinya dengan berarti ASINya harus ditambah gitu. Kita perhatikan lagi tanda-tanda kecukupan ASINya tadi ya, seperti yang udah dibahas di atas. Nah ini yang paling sering nih, yang paling sering karena ASINya kurang. Nah, kalau yang breast milk jaundice itu memang jadi kuningnya karena ASINya, tapi sebenarnya ini jarang. Dan nanti yang mendiagnosis juga dokter gitu ya. Jadi kalau memang kuningnya nggak hilang-hilang, boleh dibawa ke dokter nanti untuk dievaluasi lebih lanjut. Nah, yang perlu kita tahu tanda-tanda yang pasti tidak normal. Kalau kuningnya dalam 24 jam pertama kelahiran dia udah kuning, nah itu pasti nggak normal. Nah, kalau misalnya nih kuningnya baru muncul di minggu kedua, karena tadi kuning yang normal tuh biasanya dimulai dari minggu pertama ya, biasanya di usia 3 hari kayak gitu mulai kuning. Nah, kalau dia baru mulai kuning di usia minggu kedua, atau kuningnya sampai minggu ketiga, yang awalnya udah kuning tapi sampai usia 3 minggu dia masih nggak hilang kuningnya, nah itu apalagi ada BAK-nya warnanya seperti coklat kayak teh, atau fesesnya warnanya pucat, dempul, nah itu harus dibawa ke dokter gitu. Itu berarti mungkin terjadi ketidaknormalan gitu. Oh, ini menarik sekali juga ya. Ini ya Dok, sering orang bilang dijemur biar nggak kuning gitu ya. Jadi sebenarnya kalau jemur itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu kan, bayi dijemur biar dapat matahari, tapi sebenarnya tujuannya bukan biar nggak kuning. Karena kalau terapi kan emang ada terapi pakai sinar ya, terapi sinar biru gitu ya, untuk memang kalau untuk kuning ini gitu. Tapi sebenarnya sinar biru sama sinar matahari kan juga beda ya gelombangnya gitu. Jadi sebenarnya kalau mau jemur ya boleh-boleh aja, tapi tujuannya bukan biar nggak kuning. Justru kalau bayi yang dehidrasi, yang tadi breastfeeding jaundice itu kurang air, dijemur biasanya makin dehidrasi ya, makin kuning gitu. Dan tentu kan matahari juga punya efek negatif juga gitu kan ya. Bayi baru lahir kan biasanya kulitnya juga masih bayi kan kulitnya masih rentan gitu. Jadi kalau mau dijemur ya 10 menit aja di mataharinya, jangan lebih dari jam 10. Ya, jadi matanya juga harus ditutup gitu. Jadi jangan sampai dijemur jadi malah mengiritasi bayinya gitu. Betul-betul. Ini menarik sekali nih ya buat ibu-ibu ya yang suka salah kaprah selama ini. Iya. Bayinya dijemur makin lama makin baik lagi katanya kan ya. Iya. Oke, terakhir nih Dok. Tolong dikasih nih tipsnya nih Dok buat para ibu, gimana sih cara merawat bayi yang baru lahir? Iya, jadi buat para ibu selalu rekomendasinya tuh ASI eksklusif ya. Jadi sampai 6 bulan itu sebenarnya dengan ASI saja tuh udah cukup gitu. Dan ASI juga manfaatnya banyak banget ya, untuk pertumbuhannya, juga untuk
kekebalan imunnya ya, jadi imunnya juga lebih baik, jadi untuk kecerdasannya juga, jadi selain untuk anaknya juga untuk ibunya juga bermanfaat ya. Jadi memang mungkin susah-susah gampang ya menyusui gitu, tapi kalau ibu-ibu semua paham manfaatnya, semoga itu juga bisa jadi motivasi gitu ya, jadi nggak gampang menyerah dalam memberikan ASI eksklusif. Nah itu tadi juga masalah ini kan lagi pandemi juga ya dok ya, jadi udah iya masa new normal, tapi sebenarnya kasusnya kan tetap selalu naik. Nah jadi juga ya selalu melakukan menerapkan pola hidup bersih dan sehat gitu ya, protokolnya tetap harus, apalagi kalau bayi kan belum bisa pakai masker juga gitu kan, anak di bawah 2 tahun kan tidak direkomendasikan pakai masker ya, jadi kalau bisa ya kalau nggak kepepet nggak usah pergi, kalau emang harus pergi juga selalu ingat protokol kebersihan dan kesehatannya gitu ya dokter. Oke, baik ya buat ibu-ibu ini ya tips dari Dokter Citra untuk hari ini pertemuan kita. Jadi ingat selalu seperti tadi kata Dokter Citra ya, ASI eksklusif itu paling penting ya dok ya. Nah, ini juga bermanfaat juga buat ibunya ya, selain bisa buat KB alamiah ya dok ya katanya. KB alami, iya. Bisa menurunkan berat badan juga. Bisa. Kalau menyusui langsung. Rahimnya juga cepat balik ke bentuk semula, ke ukuran semula juga. Oke, baik ya, ini semoga bisa memotivasi buat ibu-ibu semuanya untuk tetap menggerakkan ASI eksklusif buat bayinya yang baru lahir. Oke, sekian dari kami, sampai ketemu lagi di acara Kepo selanjutnya. Dan mungkin yang ingin vaksinasi home care buat bayinya bisa hubungi chat ke WhatsApp-nya Prosehat di 0811 18 16 800. Oke, sekian. Terima kasih. Iya, terima kasih.